ada beberapa kerjaan-kerjaan yang dulunya mereka harus kerjain karena dipermudah, mereka bisa handle yang lebih produktif. Tadi Bapak bilang pengen long life. Nah, maintenance-nya susah nggak sih Pak? Karena digitalisasi kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya hacker, nggak jauh-jauh dari yang namanya virus-virusan dan lain-lain. Ada tim khususkah untuk mengatur itu semua biar nggak kena deh itu semua? Kalau untuk Red itu kami sudah coba self assessment melalui fasilitas yang dikasih oleh kementerian. Betul. Ada linknya. Accept dan mereka pun ngerasa loh sekarang jadi lebih mudah ya, lebih mudah ya. Gitu. Akhirnya kembali ke Nah itu tadi saya pengen agak singgung sedikit kayak wah udah ada proses digitalisasi pasti ada orang-orang yang berpikir wah kerjaan saya gimana dong berarti malah ternyata malah beriringan ya Pak. Ya itu dia karena tadi dari 15 sekarang 112 artinya ada beberapa kerjaan-kerjaan yang dulunya mereka harus kerjain karena dipermudah, mereka bisa handle yang lebih produktif. I see, gitu. Betul. Salah satunya lagi kayak Pak Eri hari ini, kayak Pak Eko hari ini, ya kan ngobrol bareng Ines, otaknya ada sedikit itu ya di pabrik pastinya. Gimana caranya bisa kayak gitu? Nah, Pak Eko pengen pamer nih, sahabat Rucika. Ya kan ya Pak Eko pengen pamer nih loh Nes, aku juga bisa kontrol dari jauh tempat. Ini jauhnya bukan jauh lagi, jauh banget bahkan Pak ya. Kayak gimana sih Pak bentukannya nih Pak, kita penasaran juga ngontrol proses in out ya Pak ya, in and out juga ya untuk transportnya ya Pak ya kalau di sini ya. Iya. Oke. Nih. Kita lihat. Nah, ini bisa kelihatan enggak ya? Coba nih. Nah, segini ya tuh. Nah Pak ini tuh gimana sih Pak nih maksudnya nih di gambarnya kayak ini? Ya, itu jadi saya bisa ngontrol ini di pabrik yang di Karawang ini saya bisa kontrol bahwa ada material yang lagi dimasukkan ke silo oleh truk ini. Silo itu apa sih Pak? Silo itu tempat untuk material bahan baku dari produk-produk Rucika. Seperti powder lah, seperti tepung gitu ya. Berarti itu bahan bakunya ya lagi dimasukin nih. Ini lagi dimasukin ke silo berapa saya tahu sedikit nih. Karawang guys, ini kita di Jakarta Timur ya, pabriknya mana nih kamera, gue pengen agak dramatis ya. Studio kita di Jakarta Timur ini yang lagi dicek, yang lagi dikontrol di Karawang, jauh banget Bapak di sini dan bisa kontrol. Nah terus gimana nih Pak lanjutannya lagi? Selain itu saya tahu nih, ini mesin pelletizer saya lagi jalan ini. Ini gerak-gerak nih, yang hijaunya gerak-gerak ya. Mesin apa Pak? Maaf. Pelletizer. Nah itu apa lagi Bapak? Pelletizer itu sebelum ke mesin injeksi gitu kan, si powder tadi itu harus dipadatkan dan dipotong-potong. Jadi seperti buletan-buletan kecil-kecil. Pak jangan banyak-banyak dibongkarnya. Nanti ditiru. Enggak. Siapa yang niru Rucika ya Pak? Terus Pak. Ini lagi jalan ini. Karena hijau ya. Dan dia lagi ngisi ke silo yang mana juga saya tahu gitu ya. Jadi saya juga tahu di sini ada kontrol tekanannya berapa ya. Terus temperaturnya berapa gitu. Sekilas kalau Sobat Rucika ngelihat simple banget nih gambarnya nih. Ya, kalau Sobat Rucika, Ines itu kayak game, beneran kayak game sih karena bentuknya karena tadi bayangannya Ines, kamera nih, Bapak mau nunjukin kamera nih ke Ines gitu kan ya. Ternyata ini malah udah secara garis besarnya nih modelnya kayak gini. Berarti ini sebenarnya lagi nggak tahu mesin ada yang lagi jalan ya, Pak. Wow. Kalau ini merah, berarti ini lagi breakdown. Saya langsung telepon tuh PLC-nya. Loh, kok mati? Kenapa? Nah, saya kegep lagi gitu. Enak dia kira lagi jauh nih gak bakalan diliatin. Nah, itu dia. Maaf, dari jauh aja bisa gitu kan ya. Wow, keren sekali Pak. Iya, kita lanjut lagi ya Pak ya. Boleh, ini cukup ya. Iya, nanti dilihatin sama orang-orang, diikutin semua kan Pak. Berarti udah secanggih itu ya Pak ya. Iya. Benar-benar secanggih itu, jadi Bapak pun ya. Ini kalau misalnya Bapak harus mobile, Bapak tetap bisa ngekontrol pabrik yang di Karawang bahkan di luar negeri pun saya bisa. Ya, karena bocoran sedikit ada yang mau keluar negeri nih, kan ya. Nah itu pun nanti Bapak tetap bisa kontrol pabrik yang ada di Karawang ini. Wow, keren banget. Dan ini udah berapa lama Pak Bapak pakai ini apa yang ngomongnya software apa aplikasi ya? Ini namanya udah di dunia ini udah tahu ya, Manufacturing Execution System atau disebut MES. Itu di dunia digital udah tahu lah. Itu ya kita establish dari 2019. Dan itu kan proses kita kan dari hulu sampai hilir. Nah, hulu sampai hilir ini kan
bayangkan aja berapa sensor yang harus kita, mungkin ratusan sensor yang kita pasang ya kan, agar smart bisa connect ke internet dan lain-lain. Itu ya intinya modalnya juga nggak dikit lah gitu ya. Tapi benar-benar jadinya benar-benar mempermudah kerja. Betul ya. Itu. Dan hasilnya pun lebih optimal. Berarti miss-nya jadi lebih sedikit, Pak. Betul. Miskom, misleading, miss semuanya jadinya lebih sedikit lagi. Iya, karena mesin ini kan agar kualitas ya kan, kita untuk customer kita ya, kita bikin sesuatu untuk customer kita itu kan harus bagus. Untuk agar bagus itu, mesin itu kan harus parameter semuanya kita kontrol. Ya, kalau Ruchika udah bisa kita kontrol secara live tadi gitu. Sehingga kalau ada bukan ngomongin lagi tidak bagus atau bagus, tetapi kalau udah trennya itu mendekati tidak bagus, kita itu udah alert. Udah tahu, ini udah mau mendekati tidak bagus, segera dicek ada apa. Nah, gitu. Alertnya itu Bapak emang muncul notifikasi kah atau gimana, Pak? Ya pertama bisa langsung proaktif kayak tadi kita lihat sendiri. Ya kalau Bapak kan lagi aktif nih, lagi on nih, barat katakan. Tapi kalau misalnya Bapak nih lagi di jalan, Bapak nggak sempat buka. Bapak bisa dari handphone nggak sih sebenarnya? Bisa. Wah, keren sekali. Oke. Nah, misalnya nih Bapak lagi benar-benar di jalan, Bapak lagi nyetir nih, baratnya nggak bisa megang gadget dan lain-lain. Nah, Bapak dapat alertnya dari mana? Emang ada notifikasi kah? Ada notifikasi kita. Saat ini kita lagi trial via Telegram. Jadi, cuman untuk notifikasi ini karena itu sifatnya teknis, itu lebih ke related PIC. Yang paling tinggi sampai supervisor level lah gitu ya. Kalau teknis ya, kecuali kalau itu tidak ditangani gitu ya sampai ini baru semuanya kena. Baru terus naik gitu. Ya. Serem ya kalau misalnya nggak segera ditanganin yang udah dapat notifikasinya udah atas ya Pak ya. Berarti benar-benar ini kalau misalnya ada apa-apa cepet banget ditanganin ya, berarti ya Pak ya. Pernah nggak Pak tengah malam Bapak dapat notifikasi? Sampai saat ini nggak pada berani. tengah malam alhamdulillah langsung pokoknya segera, jangan sampai masuk ke HP-nya Pak Eko gitu kan ya Pak. Oke, nah berarti benar-benar sangat mempermudah gitu kan ya. Apakah jadinya ibaratnya ada banyak yang gampangin atau malah tetap siaga Pak orang-orang dengan digitalisasi ini Pak? Enggak, pasti siaga, semua siaga karena mereka tahu ini tuh semua untuk kita membuat Ruchika ini betul-betul jadi kualitas dunia gitu ya, dan juga ingin long life lah ya gitu ya. Jadi kita memang harus menjalankan ini itu betul-betul ya. Impact to bisnisnya sangat kental lah gitu. Tadi Bapak bilang pengen long life. Nah, maintenance-nya susah nggak sih Pak? Karena digitalisasi kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya hacker, nggak jauh-jauh dari yang namanya virus-virusan dan lain-lain. Ada tim khusus kah untuk mengatur itu semua biar nggak kena deh itu semua? Nah ini kan kita kan ini tim pabrik ya. Nah Ruchika ini kan punya juga tim IT yang di corporate. Tadi Bapak telepon ya? Tim IT. Nah tim IT ini juga tim besar, cukup bantu kami ya dalam mendevelop ini. Mungkin saya sapa Pak Pohan ya. Pak Pohan. Nah ini Pak Pohan tim ini sangat ahli lah dalam hal tersebut gitu. Sekuritas dalam database dan resiko-resiko lainnya. Karena namanya digital itu paling bahaya adalah kalau misalkan mati lampu aja juga. Bener Pak. Mati lampu data gimana nih, losis atau gimana gitu. Gak usah mati lampu lah Pak. Apa kalau bahasanya sekarang bahasanya mah jeglek 3 detik aja gitu kan, deg-degan gitu kan ya. Tetapi itu udah kita kita perhitungkan seluruh resikonya, udah kita mitigasikan. Jadi benar-benar ya sahabat Ruchika ya, benar-benar sedetail itu. Di perusahaan Ruchika mau bikin digitalisasi berarti harus ada tim ini lagi untuk ngejagainnya dan lain-lain. Berarti sudah sangat matang semuanya, makanya dapat award juga ya Pak digitalisasinya kah? Sementara ini lagi ongoing karena kemarin ketika pandemi, ketika tadi Pak Jokowi udah launching kementerian ini, kita itu kan pandemi nggak boleh kemana-mana. Kita baru gaul lagi dalam tanda kutip dengan komunitas Smart Factory ini baru Juni kemarin. Nah Juni kemarin kami didorong gitu oleh kementerian untuk coba dong Ruchika gitu ya. Nah ini on progress, doain aja. Pasti Pak, biar makin lengkap ya kan. Kalau misalnya produknya udah dapat juga, terus kemarin TPM udah dapat semua, biar makin lengkap semuanya gitu kan pengakuan lah ini. Nah Bapak, apalagi nih harapannya Bapak ke depannya lagi nih di proses digitalisasi Ruchika ini Pak? Selain tadi ya lagi ongoing award juga. Pertama award ini kan di level nasional, kita didorong oleh kementerian terkait. Kita juga pengen juga sih harapan kita ya
ke level yang lebih regional, ke Amin, ASEAN amin. gitu ya, ke Oke. ASEAN ini juga kita mau ikut gitu ya, mudah-mudahan juga bagus lah ya Oke. hasilnya. Selain itu kita juga punya journey atau roadmap Ya. jangka panjang bagaimana ini digitalisasi itu sampai ke smart factory. Smart Oke. factory ini lebih jauh ya. Contoh misalkan kita masuk AC nyala sendiri. Wah, ya. Kayak Lampu gitu nyala ya, sendiri. lampunya. Tapi semua itu tetap bagaimana mengoptimalkan produktivitas dari pabrik. Oke. Yang ujung-ujungnya dengan produktivitasnya tinggi, orang enjoy, memberikan kualitas yang lebih baik ya, dan semuanya itu tetap untuk customer kita, Pak. Iya, Agar customer kita juga lebih baik, senang juga, happy gitu. juga. Aku jadi kayak pengen kapan-kapan kita tur tur ke Rucika yuk, kayak penasaran gitu. kayak wow, dari kemarin dengar cerita dari Pak Eri, sekarang dari Pak Eko gitu kan ya. Gimana kerennya, gimana Rucika juga memperhatikan karyawan-karyawannya agar bisa menghasilkan produk-produk yang oke supaya ujung-ujungnya baliknya ke customer juga, Ya, ke pelanggan itu, juga, betul. senang juga gitu kan ya, happy customer, happy bapak-bapak yang di belakangnya juga gitu kan ya. Jadi kayak saling berkesinambungan terus-terusan gitu ya Pak. Nah, kalau Bapak secara penilaian pribadi nih Pak, seberapa puasnya Bapak sama digitalisasi yang ada di Rucika sekarang? 10 sampai 100 berapa nih Pak? Sebenarnya kalau untuk rate itu kami sudah coba self assessment Oke. melalui fasilitas yang dikasih oleh kementerian. Betul. Ada linknya. Oke. Jadi kita ngisi websitenya Oke. itu gitu ya, ada 5 pilar di sana, ada dari sisi teknologi, budaya orangnya bagaimana, dari sisi produk services dan lain-lain, Yeah. ada 5 pilar. Kita tuh nilainya 3,29 dari 4. Oke. Artinya kalau 100 berarti sekitar 85 ya. Wow. Nilai kita. Dari 1 sampai 4 bapak-bapak di dari Rucika semuanya dapat 3,29. Iya, itu ada. Sedikit lagi sempurna. Ya kan harusnya ya? Secara tadi award ya, Ya. katanya sih 3 tuh harusnya dapat gitu. Oke, ini Nah, lagi ongoing nah, nih lagi ya ongoing kan. nih. Ini akan menjadi kabar gembira sebentar lagi berarti ya Pak ya, untuk dari Rucika biar makin komplit semua penghargaannya, Amin. karena nggak nutup mata kita nih yang pembeli customer kalau udah dengar wah produknya udah banyak penghargaan dan lain-lain pasti kayak makin cinta lagi. Sekarang udah cinta banget, nanti Iya. kalau udah dapat awardnya makin banyak makin cinta lagi Iya. gitu kan ya Pak. Wow, berarti udah nyari sempurna banget nilainya gitu ya Pak. 3,24 29. 3,29 3,29. bahkan 3,29 ke 4 Iya. ya kan ya Pak. Dan ini benar-benar kayak kita customer pun bangga banget sama yang namanya produk Rucika gitu Iya. kan ya Pak. TPM Awards, oke, checklist sudah gitu kan ya. Terus dari Rucika sendiri, produknya sendiri juga sudah dapat penghargaan juga. Sekarang yang lagi mau ongoing ya kan, lagi diusahakan Iya. untuk pasti dapat sih. Aku mah Amin, udah amin. ini pasti dapat Amin. gitu kan ya, adalah yang digitalisasi ini gitu kan Iya. ya Pak. Udah benar-benar Rucika ini kebanggaan Indonesia kualitas dunia Pak. Mantep banget ya Pak ya. Jadi benar-benar produk asli Indonesia ya sahabat Rucika ya. Mungkin banyak sahabat Rucika di luar sana, enggak kali ini bukan punya Indonesia gitu kan. Bapak coba patenin Pak, kita tuh benar-benar 100% produk Indonesia, betul ya Pak? Iya, betul sekali. Karena gini, waktu Pak Jokowi mendorong Oke. 4.0 sebenarnya pengen ada wakil yang benar-benar Indonesia Tuh, gitu. kan. Itu saya ketemu langsung dengan Chief Teknologi dari Kementerian Perindustrian. Jarang oke katanya, kan. biasanya Jepang. Ada campur gitu ya. tangannya lah, ibarat Amerika, kata gitu kan ya, yang iya, iya. lain-lain. Nah, Rucika ini kan makanya Pure. kami didorong. Kami didorong gitu ya. Karena memang kita orientasi awal, kita itu kan bagaimana tadi kualitas dunia, Ya. bagaimana produksi jangan sangat efektif, Ya. sehingga kita bisa untung banyak Betul. secara company ya kan, dan bagaimana customer kita itu happy kan. Yes. Sebenarnya award yang tadi itu sebenarnya kan ya itu Tambahan untuk meyakinkan bahwa Ya. ini bukan hanya pengakuan Ya. kami saja Betul, gitu. betul. Nah, termasuk Smart Factory ini mungkin kami sebenarnya udah advance Ya. menurut Kementerian Perindustrian, tetapi kenapa kami belum disertifikasi? Karena Ya. kami bukan goalnya asalnya gitu. Siap. Tapi dengan adanya dorongan tadi dari pemerintah, ya kita why not kan gitu. Tuh, Intinya sahabat gitu. Rucika ya. 100% asli Indonesia. Bahkan Betul. mungkin ya Pak kan dari namanya wah kayaknya ada Jepang-Jepangnya gitu. Enggak shy ya sahabat Rucika ya, benar-benar pure 100% Indonesia punya nih, benar-benar kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Mantap Bapak ya, ya. oke. Sehat-sehat terus Pak Eko dan Amin. tim ya kan ya. Semoga ini apa yang pengen dicapai mungkin di tahun ini atau mungkin tahun depan Tahun kali ya ini, Pak. mudah-mudahan. Oh, amin tuh kan. Langsung yakin tahun ini
bisa dapetin tadi award yang terakhir digitalisasi biar semakin afdol, mantep gitu kan ya. Sahabat Sucika nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah bingung-bingung lagi mau pilih perpipaan yang paling oke, udah nggak ada lagi 50 tahun ada di Indonesia, udah pasti karya anak bangsa juga, nggak usah ragu-ragu lagi. Betul ya Pak ya. Yes, Sahabat Sucika, itu tadi obrolan Ines di podcast Biru hari ini barengan sama Bapak Eko Djatmiko selaku Plan Karawang Division Head ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sahabat Sucika, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita biar nggak ketinggalan episode podcast Biru selanjutnya. Ines pamit dulu. Bye Sahabat Sucika, ketemu lagi di podcast Biru mengudara sampai jauh.